Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap selalu semangat. Pagi ini kembali kita akan belajar matematika masih dengan Bu Ida. Kali ini kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Tetapi sebelum kita mulai belajar, silahkan kalian persiapkan alat tulis kalian, kemudian persiapkan juga diri kalian dengan serius ya. Lalu juga jangan lupa kita sebelum mulai belajar berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya, supaya kita selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam belajar kali ini. Oke, kalian semua udah siap kan? Nah, kita akan mulai belajar tentang bagaimana cara menghitung keliling lingkaran ya. Tetapi minggu kemarin ya kita sudah belajar tentang cara menghitung keliling lingkaran juga, tetapi kali ini akan sedikit berbeda ya, bagaimana cara menghitung keliling lingkaran jika lingkarannya tidak utuh ya, tidak satu lingkaran. Kemarin kita sudah menghitung keliling lingkaran secara utuh. Kalian masih ingat kan bagaimana cara menghitung keliling lingkaran? Kemudian apa itu pi, apa itu diameter, apa itu jari-jari, dan apa bagaimana rumus keliling lingkaran. Masih ingat kan? Nah, baiklah kita lanjut saja ya. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Nah, sebelum kita menghitung keliling lingkaran, kita perhatikan dulu ini ada gambar 4 buah lingkaran ya, tetapi kalau ini adalah lingkaran yang utuh. Nah, lingkaran yang utuh ini kemudian dipotong ya, dipotong di sini kira-kira dipotong 2, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, karena sudah dipotong 2, maka ini bukan lagi lingkaran utuh, tetapi ini lingkaran yang dipotong 2 ya, dibagi 2, maka jadi ini dinamakan lingkarannya setengah lingkaran. Nah, ini setengah lingkaran, begini gambarnya ya. Kemudian yang ketiga ini ada gambar juga, ini gambar lingkarannya. Ini gambar lingkarannya nih, kita bayangkan ini lingkaran utuh, kemudian kita potong ya, kita bagi 4, maka akan jadi seperti ini. Nah, ini dinamakan 1/4 lingkaran. Sedangkan ini kalau kita lihat, kalau kita perhatikan lingkaran ini adalah kalau dibandingkan dengan ini adalah, ini kan 1/4 ya. Nah, ini kita bayangkan ini 1/4, kemudian ini juga 1/4, ke sini, kemudian ini ke sini 1/4. Nah, maka ini dinamakan lingkarannya 3/4 lingkaran ya. Nah, lalu hubungannya dengan keliling lingkaran ya. Kalau kita perhatikan, kalau ini lingkarannya utuh ya, berarti kalau keliling itu berarti kita ini mengelilingi nih, busur lingkarannya dikelilingi. Nah, ini adalah keliling lingkarannya utuh, satu lingkaran. Nah, masih ingat keliling lingkaran itu rumusnya adalah pi kali d. Ya, keliling itu pi kali d. Di mana pi itu adalah sebuah bilangan yang besarnya 22/7 atau 3,14 ya. Dan D adalah diameter. Masih ingat diameter? Diameter itu adalah jari-jari tambah jari-jari, ini diameter, ke sini diameter, ke sini juga diameter. Nah, pi adalah bilangan 22/7 atau 3,14, di mana 22/7 digunakan ketika jari-jari atau diameternya adalah merupakan bilangan kelipatan 7 atau habis dibagi 7.
Sedangkan 3,14 digunakan untuk jari-jari dan diameternya atau diameternya yang bukan kelipatan 7 atau tidak habis dibagi 7. Ya. Kalian paham, ini mengulang aja, kemarin kita sudah belajar juga ya, beberapa soal udah mulai latihan. Nah, sekarang lihat, ini yang setengah lingkaran. Nah, karena ini setengah lingkaran, maka kelilingnya juga harus dikali setengah. Ya, dikali setengah. Jadi rumusnya akan menjadi setengah kali pi kali d. Pi kali d itu kan keliling lingkaran. Ya, pi kali d. Nah, karena lingkarannya setengah lingkaran, maka harus dikali setengah dulu. Jadi yang setengah ini boleh di depan, boleh juga di belakang. Ya, kenapa ini disimpan di depan? Supaya tidak lupa. Jadi ketika lingkarannya setengah lingkaran, maka kelilingnya setengah kali pi kali d. Sama, pi-nya itu boleh 22/7, boleh 3,14. Sedangkan diameter tuh ini ya, ini diameter. Ini diameter. Ya. Oke, selanjutnya adalah lingkarannya. Jika lingkarannya 1/4 lingkaran atau satu bagian dari 4 bagian lingkaran. Jadi 1/4 lingkaran. Jika lingkarannya bentuknya seperti ini, maka kelilingnya kita gunakan rumus 1/4. 1/4 ini adalah 1/4 bagian lingkaran dikali pi kali d. Pi kali d-nya tetap keliling lingkaran. 1/4-nya ini bagian dari keliling lingkaran ini ya. Nah, boleh 1/4-nya mau di depan atau boleh di belakang. Tetap pi-nya boleh 22/7, boleh 3,14. Tetapi yang harus kalian ingat ketika keliling itu adalah ini keliling busur. Nah, ini jari-jari, ini jari-jari ya. Ini jari-jari, ini jari-jari, bukan diameter. Nah, berarti kalau ini jari-jari, maka diameternya harus 2 kali jari-jari. Ya. Kemudian untuk keliling juga nanti, keliling busur ini ditambah panjang ke sini, ditambah juga panjang ini. Nah, di mana ini rumus untuk mencari keliling 1/4 lingkarannya. Ini rumus untuk ini aja ya. Rumus untuk mencari panjang dari keliling busur lingkaran ini. Ya. Nomor 4, yang keempat adalah bentuk lingkarannya. Tadi kita Ibu udah jelaskan bahwa ini adalah 3/4 bagian dari lingkaran. Karena itu untuk mencari rumus kelilingnya adalah 3/4 kali pi kali d. Ya, jadi tetap kamu harus paham ini ruas lingkarannya. Maaf. Ini keliling lingkarannya. Pi kali d. Nah, ini 3/4-nya karena 3/4 bagian dari lingkaran. Ya, nanti kalau udah selesai mencari keliling lingkaran ini, nah keliling seluruhnya itu harus ditambahkan. Maaf. Ya, ini harus ditambahkan nanti ya, terakhirnya harus ditambahkan dengan ini ya, dengan jari-jari ini, jari-jari ini. Oke, kalian paham ya? Tetap rumusnya, rumus keliling pi kali d. Nah, kalau utuh pi kali d aja. Kalau setengah lingkaran harus ditambah ya, dikali setengahnya lagi. Kalau 1/4 lingkaran harus dikali 1/4 lagi. Kalau 3/4 harus dikali 3/4 lagi. Begitupun juga nanti jika ketemu lingkaran, berapa keliling lingkaran yang diarsir ya nanti jika ketemu yang seperti itu ya, paham ya. Nah, untuk lebih pahamnya kita akan belajar contoh soal ya berikut ya. Lihat contoh soal. Ada contoh soal nomor 1, ini adalah gambar lingkaran. Lingkarannya kita lihat ini berapa setengah lingkaran ya, nih setengah lingkaran.
setengah lingkaran, di mana diameter dari lingkaran ini adalah 21 cm. Nah, hitunglah ya keliling lingkaran ini. Ini keliling busur, nanti keliling seluruhnya itu ya, ini keliling busur ditambah ini ya. Kita lihat dulu. Yang diketahuinya adalah D. D itu adalah diameter. Diameternya 21. Nih lihat ya, 21 cm. Kemudian karena diameternya 21, maka pi-nya adalah kita gunakan 22/7. Seperti ya, sampai situ. Kemudian yang ditanya berapa keliling bangun ya, keliling bangun ini. Ini bangunnya adalah lingkaran tapi setengahnya, setengah lingkaran ya. Nah, jawabnya maka kita lihat. Kita tulis dulu rumusnya. Keliling sama dengan ya, kita tahu keliling lingkaran itu pi kali d ya. Karena lingkarannya setengah, maka setengah kali pi kali d. Ya. Kalau ini rumusnya sudah, kita ganti rumusnya oleh angka. Setengahnya tulis lagi, pi-nya 22/7, diameternya adalah 21. Ada di sini ya, tinggal masukin. Nah, nanti tinggal dihitung. Boleh kamu bagi dulu, 21 dibagi 7, hasilnya 3. Ya, 22 dibagi 2, hasilnya 11. Jadi tinggal berarti 1 kali 11 kali 3, maka hasilnya adalah 33. Ya. Nah, 33 ini diperoleh 33 itu mana ya? Nah, itu ya 33 itu adalah keliling setengah busur lingkaran, keliling ini nih, 33. Nah, ini 33. Nah, tetapi yang namanya keliling itu kan nggak cuma dari sini ke sini atau dari sini ke sini, ya. Tapi harus dari sini ke sini, tambah juga ke sini. Itu baru berkeliling ya, mengitari sisi-sisinya. Jadi ini 33 ditambah ke sini 21, sehingga bangun seluruhnya adalah 33 tambah 21 sama dengan 54. Jadi keliling bangun di atas adalah 54 cm. Ingat ya, 33-nya ini, 21-nya ini. Oke, paham? Nah, kita lanjut. Untuk yang berikutnya adalah yang 1/4 lingkaran. Contoh soal yang 1/4 lingkaran. Lihat, ini 1/4 lingkaran, di mana diketahui jari-jarinya 10. Ini jari-jari ya, 10 jari-jari. Jika jari-jarinya 10, maka diameternya adalah 20. Dan 10 atau 20 tidak bisa dibagi 7 atau tidak habis dibagi 7 karena bukan kelipatan 7. Karena itu pi-nya kita gunakan 3,14. Nah, berapa keliling bangun di atas ini? Nah, kita lihat. Kita hitung dulu keliling 1/4 lingkaran. Rumusnya ya. 1/4 kali pi kali d. D itu diameter ya. Nah, kita ganti sekarang rumusnya dengan angka 1/4-nya tulis lagi, pi-nya 3,14, diameternya adalah 20, jadi bukan 10, karena 10 itu jari-jari. Sedangkan diameter itu adalah 2 kali jari-jari, maka diameternya 20. Jika sudah seperti ini, kita kalikan. Kamu boleh 20 dulu dibagi 4, hasilnya kan 5 ya. Jadi ini dicoret, dibagi 20 dibagi 4 hasilnya 5. Tinggal kita kalikan 1 kali 3,14 kali 5 sama dengan 15,70 cm. Atau ada yang menjawab 15,7 aja betul juga ya. Nah, itu diperoleh ya. Ini berarti ini hasil dari keliling busur 1/4 lingkaran tuh ini. Ya, 15,70 yang tadi kita hitung. Sedangkan ininya belum kita hitung, ya. Padahal keliling itu harus dari sini sampai sini sampai sini. Berarti ini kita tahu 15,70, ya. Ditambah ke sini 10, ditambah ke sini 10 atau 20 ya.
Karena kelilingnya 15,70 ditambah 20 sama dengan 35,70 cm. Ya, jadi keliling bangun ini adalah seluruhnya 33,70 cm. Lanjutnya satu lagi yang lingkaran 3/4 lingkaran. Ya. 3/4 lingkaran. Nah, untuk yang 3/4 lingkaran ini diketahui jari-jarinya adalah 14. Jika jari-jarinya 14, maka diameternya sama dengan berapa? Iya, bagus. Berarti jika jari-jarinya 14, maka diameternya adalah 28. 14 kelipatan 7 bukan? Ya, 14 itu kelipatan 7. Karena itu kita gunakan pi-nya 22/7. Ya, jawabnya ya, kita jawab. Tulis dulu keliling busur setengah lingkaran. Untuk keliling busur setengah lingkaran yang ini ya, kita hitung 3/4 kali pi kali d. 3/4-nya ini, pi-nya 22/7, d-nya 28. Jadi 3/4 kali 22/7 kali 28. Ya, ini boleh cara menghitungnya 22 dulu dibagi 7 sama dengan 4. Tulis sini 4. Kemudian kalikan 3 kali 22 kali 28. Ya. Jangan lupa dibagi 4. Nanti ya hasilnya 66 cm. Nah, kembali ke sini ya. Ini 66 kita udah hitung tadi, ini ternyata panjang keliling ini, keliling busur 3/4 lingkaran itu ada 66 cm. Jika keliling seluruhnya, maka harus ini 66 ditambah ke sini 14. Jika ke sini 14 jari-jari, maka ke sini juga harus 14. Jadi 14 jadi berapa? Iya, 28. Maka keliling bangun seluruhnya adalah 66 yang ini tambah 28 sama dengan 94 cm. Oke? Kalian paham? Ya, mudah-mudahan nanti untuk lebih pahamnya kalian akan mencoba beberapa buah soal. Silahkan nanti Ibu akan berikan beberapa buah soal. Jika ada kesulitan, silahkan bertanya kepada Ibu atau Bapak Guru. Gitu ya. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian semangat ya. Segera dikerjakan tugasnya. Jika ada kesulitan, maka silahkan hubungi wali kelas. Oke, Assalamualaikum.